Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan di ayat yang ke-229. Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali, maksudnya talak yang masih boleh padanya rujuk. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka orang yang mentalak raj'i ada 2 pilihan. Ima ia imsakum bima'ruf, kembali ia merujuknya dengan cara yang ma'ruf, atau tasrihum bi ihsan, atau ia berpisah dengannya dengan cara baik-baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil dari apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian sedikit pun juga, berupa mahar. Artinya seorang suami tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, tidak boleh. Ya. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya merasa takut untuk tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Artinya tidak bisa menunaikan kewajiban suami istri. Ya. Sebagaimana dalam hadis bahwa ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, suamiku itu bagus agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut kufur dalam Islam. Artinya aku takut tidak bisa menunaikan hak suamiku. Maksudnya wanita ini ingin pisah dengan suaminya. Maka Rasulullah SAW sabda, ataruddina hadiqatah, maukah kamu mengembalikan hadiqatah, kebun yang sudah diberikan oleh suamimu kepadamu itu? Kata wanita ini, mau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada suaminya, iqbalhu minha, terimalah. Kemudian Rasulullah pun memisahkan keduanya. Ini wanita ini datang ke Rasulullah bukan karena suaminya zolim atau yang lainnya, tapi karena rupanya istrinya ini tidak cinta kepada suaminya. Akibatnya dikhawatirkan istrinya ini gak bisa melaksanakan hak suami. Ya, akibatnya jatuh kepada kufur, ya, kepada suami. Maka Allah mengatakan di sini, illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya merasa khawatir untuk tidak mampu melaksanakan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Dan jika kalian merasa khawatir untuk tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah dalam rumah tangga itu, maka tidak mengapa keduanya untuk berpisah, ya, apabila si wanita atau istri memberikan fidyah, maksudnya mengembalikan mahar. Ya. Nah, bolehkah suami meminta lebih dari jumlah mahar yang telah ia berikan?
Iya. Apabila yang minta khulu adalah istri, maka suami, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh minta lebih dari mahar yang ia berikan. Iya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini talak. Bahwa talak itu ada 2 kali, yaitu talak yang boleh padanya apa? Rujuk. Kemudian Allah di sini menyebutkan tentang khulu, dan khulu sudah kita sebutkan berbeda dengan apa? Talak. Khulu berbeda dengan apa? Talak. Iya. Lalu Allah mengatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah di dalam hubungan suami istri, dalam masalah talak dan yang lainnya. Maka jangan kalian melampaui batasan-batasan Allah itu. Allah sudah menentukan bahwa talak yang boleh rujuk padanya hanya 2 kali. Jangan melebihi dari itu. Karena masyarakat jahiliyah terdahulu, sebagaimana pernah kita sebutkan juga ya, mereka mentalak istrinya itu sampai 10 kali nggak masalah. Maka kemudian Islam pun datang membatasi talak. Untuk apa? Supaya istri tidak dizalimi oleh suami. Karena masyarakat jahiliyah terdahulu sudah bagaimana kita jelaskan kemarin ya. Jadi kalau suami ingin berbuat jahat sama istrinya itu ditalak istrinya itu. Nanti ketika iddahnya udah mau selesai dirujuk. Kemudian ditalak lagi. Kalau iddahnya mau selesai dirujuk lagi. Terus saja begitu. Maka Allah kemudian turunkan ayat ini ya untuk apa? Menghindarkan kezaliman yang akan dilakukan suami kepada apa? Istrinya. Ya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, kita ambil faidah dari ayat ini saudaraku sekalian. Faidah yang pertama sebetulnya sudah, tapi tidak apa-apa kita kembali membacakannya. Hikmatullahi azza wa jalla wa rahmatuhu fi hasri talaq bis-thalath. بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. Hikmah Allah dan kasih sayangnya yang membatasi talak hanya 3 saja. Yang boleh padanya rujuk hanya 2. Adapun setelah talak yang ketiga maka tidak ada rujuk lagi sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Untuk apa Allah membatasi ini, Pak? Ya, membatasi talak itu sampai 3 sudah kita sebutkan tadi, supaya tidak jadi permainan para suami, akhirnya menzalimi istrinya. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi. Wa minha, faidah yang kedua, i'tibarut at-tikrar bis-thalath. Pengulangan dengan 3 kali itu yang dianggap, atau sering kali ya, pengulangan 3 kali itu perkara yang dianggap dalam syariat ini, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau mengucapkan salam diulang sampai 3 kali. Rasulullah SAW kalau berbicara terkadang beliau mengulang sampai apa? 3 kali. Iya. Wa minha, faidah yang ketiga, al-isyarah ila anna talaq al-muqarrar bilafdhin wahid laisa bitalaq. Isyarat bahwa talak yang diulangi dengan lafaz yang satu bukanlah talak. Bimakna annahu la yatakarraru bihi talaq. Maksudnya tidak boleh diulangi talak sebelum dirujuk. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali.
wasfun yajibu an yakuna mu'tabaran. Ini sebuah sifat yang harus dilihat, yang harus diperhitungkan. Fa idza talaqta imra'ataka faqulta anti tariq faqad tuliqat. Kalau kamu berkata kepada istrimu, kamu saya talak, maka jatuh talak satu. Fa idza qulta tsaniyah, lalu kalau kamu berkata lagi, ya, kamu saya talak lagi. Fa kaifa turidu talaqan ala mutallaqah? Bagaimana kamu akan menjatuhkan talak kepada orang yang sudah ditalak, kata beliau. Kepada istri yang sudah apa? Ditalak. Fa idza qul li'anna talaq la yaridu illa ala man kanat ghairu mutallaqah. Karena talak itu berlaku untuk istri yang memang belum ada talak sebelumnya. Maksudnya kalau sudah dirujuk, maksudnya gitu, Pak. Maksudnya beliau begini, Pak. Kalau antum mentalak istri saya, kamu saya talak. Kemudian besoknya belum dirujuk, udah dijatuhin lagi. Saya talak kamu. Nah, ini khilaf para ulama. Ya, kalau belum dirujuk, sudah menjatuhkan apa? Talak. Apakah talak yang kedua ini yang dijatuhkan jatuh apa enggak? Yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, demikian pula beliau sendiri Syekh Utsaimin rahimahullah, mengatakan bahwa ini tidak dianggap. Jadi menurut beliau, kalau mau menjatuhkan talak yang kedua, rujuk dulu dengan mengatakan saya rujuk. Kemudian setelah itu baru ditalak yang kedua. Adapun kemudian ini belum dirujuk, udah dijatuhkan talak, maka yang seperti ini menurut beliau tidak dianggap sama sekali. Tetap hukumnya masih apa? Masih satu tadi. Iya. Makanya kata beliau, ya. Walihadza qala al-fuqaha, law anna ar-rajul talaqa imra'atahu wa hadat marratain, thumma talaqaha ba'da al-haidha ats-tsaniyah, la tastanif iddah la tastanif iddatun jadidatun litalqati tsaniyah. Oleh karena itu sebagian fuqaha ahli fikih berkata bahwa kalau ada seorang laki-laki mentalak istrinya, baru kemudian istrinya 2 kali haid nih setelah ditalak tuh ya. Kan yang namanya iddah itu berapa kali haid? 3 kali haid. Nah, ini baru 2 kali haid tapi belum dirujuk. Dia sudah menjatuhkan talak yang kedua. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau tidak dianggap. Maka kalau dia haid yang ketiga, otomatis sudah talak bain sugro. Talak yang keduanya itu tidak dianggap, tidak memulai lagi maksudnya. Namun sekali lagi ini masalah khilafiyah. Makanya beliau mengatakan wal fuqaha alladzina khalafu fi dzalika yaqulun. Sementara para fuqaha lain yang tidak setuju dengan pendapat ini berkata, innahu idza qarrara talaq fil marra ats-tsaniyah la tastanif al-iddah, ya, fa idzan hiya mutallaqah li ghairi iddah fala yaqa'u at-talaq li'annahu sayakunu ala khilafi ma amara Allah bih. Maaf ya, masih berbicara tentang para fuqaha yang tadi ya. Bahwasanya orang-orang yang mengulangi talaknya di kali yang kedua, maka ia tidak memulai iddah. Ya. Kenapa? Karena wanita ini sudah ditalak sebelumnya tadi, tapi belum dirujuk, sehingga yang kedua ini tidak jatuh talaknya dan tidak dianggap. Ya. Waqad qala syekhuna an ikhtiyari Syekhul Islam Taimiyah inna man ta'ammalahu tabayyana lahu annahu la yasughul qawlu bi khilafih. Beliau mengatakan bahwa Syekhul Islam rahimahullah berkata, orang yang memperhatikan masalah ini akan jelas kepadanya bahwa tidak boleh kita berpendapat selain ini, kata beliau. Iya. Li'annaka idza ta'ammalta kalamahu fi annahu la yaqa'u talaqun 'ala talaq wa annahu la yatakarrar illa 'ala zawjah ghairu mutallaqah fala yumkin an yatakarrara
at-talaqu illa idza raja'aha. Karena kalau kamu perhatikan ya perkataannya, bahwa tidak jatuh talak atas talak, karena tidak terulang-ulang kepada seorang istri yang sudah ditalak sampai si suami merujuknya dulu. Ya. Dan inilah yang kemudian difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Jadi begitu Pak cara mentalak itu. Ya, jadi kalau talak kemudian rujuk dulu, baru kemudian talak yang kedua. Adapun antum belum merujuk udah langsung dijatuhkan talak. Yang pendapat yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah demikian oleh Syekh Utsaimin mengatakan tidak jatuh. Tidak dianggap. Karena itu namanya talak di atas talak. Sementara Allah mengatakan at-talaqu marratan, talak itu dua kali, maka sifat ini harus diperhitungkan. Iya, paham tidak? Iya. Baik, faedah yang keempat. Annal wajib 'alal mar'i alladhi talaqa zawjatah ahada amrayn. Kewajiban seorang suami yang mentalak istrinya ya, salah satu dari dua. Imma imsakum bima'ruf. Yang pertama, ia merujuk kembali istrinya ya dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau berpisah dengan baik-baik. Wa amma an yaruddaha ma'al idza wal minnah wat taqsir. Adapun dia pulangkan istrinya dengan menyakiti, dengan mengungkit-ungkit kebaikan, maka ini tidak boleh. Subhanallah, itulah Islam akhi. Ya. Sampai-sampai ketika suami mau berpisah dengan istrinya saja tetap harus dengan cara baik-baik. Tidak boleh berbuat zolim sama dia. Iya. Maka dari itulah betapa indahnya Islam ini. Sangat memelihara hak-hak suami istri untuk tidak saling menzolimi. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam ayat yang nanti akan dibahas juga tentang masalah talak juga, Allah mengatakan apa? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan keutamaan pasangan kalian walaupun sudah dicerai. Artinya hanya gara-gara cerai kemudian kamu benci dia setengah mati, nggak boleh. Walaupun dia bagaimana dia masih mukminah. Dia masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kemudian jangan sampai gara-gara itu kemudian apa? Saling menjelekkan, saling menggibah dan yang lainnya. Tidak boleh ya akhul Islam. Wa minha faidah selanjutnya bayanu hikmatillah fi tasyri'ihi subhanahu wa ta'ala. Penjelasan tentang hikmah Allah dalam pensyariatannya. Idz qala ta'ala fil imsak bima'ruf. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang imsak, menahan istri, Allah menyuruhnya untuk apa? Menahan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Dan ketika Allah menyebutkan tasrih itu artinya memulangkannya atau berpisah dengannya. Allah menyebutkan dengan kata bi ihsan. Tasrihun bi ihsan. Ya. Adapun imsak dikembalikan kepada uruf. Kata-kata ma'ruf itu Pak seringkali maknanya ya artinya dikembalikan kepada apa? Uruf. Yang menurut uruf itu dianggap rujuk ya rujuk. Kalau menurut uruf uruf itu artinya kebiasaan Pak, adat istiadat ya. Yang menurut adat istiadat setempat kata-kata itu dianggap rujuk ya rujuk. Kalau ternyata di adat istiadat di situ dianggap tidak rujuk ya tidak. Cuma masalahnya di masyarakat kita ada nggak kebiasaannya? Itu yang sulit Pak. Iya.
Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz gimana sih cara rujuk sama istri? Ucapkan aja, gampang sebetulnya. Tinggal ngomong ke istri, "Ma, saya rujuk." Udah selesai, dia langsung jadi istri antum lagi, kembali lagi. Selama memang itu talaknya talak roj'i, talak yang dibolehkan padanya apa? Rujuk. Iya. Nah, ketika Allah menyebutkan tasrih yang sifatnya perpisahan, Allah mengatakan bi ihsan, dengan cara ihsan. Li'annahu sayufariquha, karena ia akan meninggalkan dia. Fayahtaju ila ziyadatin fi muamalatiha, karena ia akan meninggalkan istrinya, maka hendaklah ia benar-benar berbuat ihsan kepada istrinya tersebut. Iya. Supaya tidak menyakiti hatinya. Karena menyakiti hati seorang mukminah pun tidak boleh, Pak. Iya. Wa minha, faidah yang keenam. Tahrimu akhdhi zauj syai'an mimma a'ta zaujatah min mahrin aw ghairi. Illa an yutalliqaha qabla ad-dukhul wal khalwah. Falahu nisful mahri. Haram suami mengambil mahar yang sudah diberikan ke istrinya. Demikian pula harta yang sudah diberikan kepada istrinya, nggak boleh diminta lagi. Kalau antum sudah memberi istri, "Mah, ini saya kasih hadiah kamu rumah buat kamu," sudah. Berarti sudah jadi milik istri tidak? Ya udah, dia jadi milik istri. Lalu kemudian antum minta lagi, saya minta lagi, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang kembali kepada pemberiannya seperti anjing yang memakan muntahannya. Seperti anjing yang memakan apa? Muntahannya kembali. Iya. Maka akal Islam, ya, tidak boleh suami mengambil sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya, nggak boleh, kecuali dengan seizin apa? Istri. Kalau istrinya mengizinkan ya nggak masalah. Iya. Kecuali kalau si suami mentalak istrinya sebelum dukhul. Sebelum apa? Dukhul. Dukhul itu artinya berduaan dengan istri setubuh. Setelah akad nikah, habis akad langsung ditalak gitu, Pak. Paham tidak? Maka pada waktu itu si suami boleh mengambil setengah dari mahar yang sudah diberikan. Boleh mengambil setengah mahar yang sudah apa? Diberikan, sebagaimana firman Allah, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum." Apabila kalian mentalak istri kalian sebelum kalian dukhul, sementara kalian sudah memberikan mahar kepadanya, maka kalian mendapatkan setengah dari mahar yang sudah kamu berikan kepada mereka. Ya. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali kalau si istri memaafkan dan memberikan semuanya. Atau si suami juga memaafkan dan mengatakan udah enggak apa-apa buat kamu semuanya. Ya. Dan kalau kamu memaafkan itu lebih baik, kata Allah. Wa an ta'fu khairul lakum. Wa minha, faidah selanjutnya, jawazu iftida'il mar'ah nafsaha min zawjiha bi'iwad. Bolehnya seorang wanita minta khulu kepada suaminya dengan cara memberikan harta yang sudah diberikan oleh suaminya kepada dia. Iya. Tapi kapan seorang wanita boleh minta khulu, Pak? Faedah yang ke-8, anna dzalika innama yakunu idza khafa alla yuqima hududallah. Boleh khulu kalau memang khawatir tidak bisa melaksanakan batasan-batasan Allah.
khawatir tidak bisa melaksanakan hak-hak suaminya, takut kalau ia jatuh kepada kufur daripada dosa terus. Ya. Adapun kalau ternyata dia tidak ada kekhawatiran sama sekali, dia bisa melaksanakan hak-hak suaminya, mampu dia. Ya. Tahu-tahu nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba minta khulu, mau khulu, maka yang seperti ini dosa besar. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ayyuma mra'ah sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai ya dari suaminya tanpa ada alasan, maka haram dia mencium bau surga. Ya. Faedah yang ke-9, ahamiyatun nikah. Ayat ini menunjukkan akan pentingnya menikah. Bayan annahu raji'un ilal usrah kulliha. Ya, dan penjelasan bahwasanya itu kembali kepada keluarga seluruhnya. Karena Allah berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Jika kalian khawatir tidak bisa melaksanakan batasan-batasan Allah. Ya. Maka ya akhi, berarti tujuan pernikahan itu apa, Pak? Nah, tujuan nikah itu bukan sebatas menyalurkan syahwat. Tapi di antara tujuan nikah itu adalah untuk menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan kalau begitu. Karena dengan kita menikah, kita bisa menjaga batasan-batasan Allah. Kita bisa melaksanakan hak-hak pasangan kita. Kita juga terbantu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik simpanan itu, Pak, sebaik-baik harta itu kata Rasulullah apa? Ya, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Wahai Rasulullah, apa sih harta yang paling baik untuk disimpan? Kata Rasulullah SAW apa? Lisanun dzakur wa qalbun syakur wa zawjah salihah tu'inuhu ala ta'atillah. Yaitu lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri salihat yang selalu membantunya untuk menaati Allah. Bukan istri simpenan, Pak. Ya. Umar bertanya, apa sih harta simpanan yang terbaik itu yang seperti apa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik harta simpanan itu 3 tadi. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri salihat yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum punya istri malah bantu antum berbuat maksiat, wallahi ya akhi, tidak ada manfaatnya antum punya istri kayak gitu. Nah, tujuan kita menikah itu untuk memelihara dan menegakkan batasan-batasan Allah. Nah, kalau kita punya istri malah melanggar batasan-batasan Allah, bahkan dia selalu menyemangati kita untuk memaksiati Allah, ya akhi, neraka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faedah selanjutnya akal Islam, anna lil wasail hukmul ahkamul maqasid. Bahwa wasilah itu dihukumi sesuai dengan maksud tujuannya apa. Wasilah itu dihukumi sesuai dengan maksud tujuannya apa, dengan syarat ya. Wasilah itu perkara yang dibolehkan. Yu'khadz dzalika min jawazi akhdhil insan min imra'atihi ma ataha.
Kenapa? Karena ayat ini membolehkan seorang suami mengambil harta yang sudah diberikan kepada istri atau sebagiannya. Idza khifat al-mafsadah fil baqa' ala zaujiyah. Kalau khawatir terjadi mafsadah apabila pernikahan masih dipertahankan. Iya. Maka pada waktu itu ketika istri minta khulu dan ia mengembalikan hartanya dan memang suami pun memandang kalau dilanjutkan dan dipertahankan ini rumah tangga malah tidak mungkin bisa menegakkan hukum Allah, batasan-batasan Allah, ya udahlah. Terima saja ya pemberian istri tersebut kalau memang tujuannya supaya menghindarkan dari apa? Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa minha faidah selanjutnya nomor 11. I'tibarul mafasid wa sulukul ahwan lidaf'il asyad. Hendaklah kita menimbang mafsadah yang kita hadapi. Hendaklah kita menimbang mafsadah yang kita hadapi. Mudarat yang kita hadapi. Dan kita ambil mafsadah yang lebih ringan untuk menolak mafsadah yang lebih berat. Mafsadah apa sih Pak? Mafsadah itu mudarat. Mudarat apa mudarat? Sesuatu yang bisa membahayakan seseorang. Ya. Nah, kalau kita dihadapkan kepada dua dan dua-duanya apa? Mafsadah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ambil mafsadah yang lebih ringan dan tinggalkan mafsadah yang lebih berat. Li'anal akhdha min mali zaujah muharramun bila syak. Karena kata beliau, mengambil harta istri itu hukumnya pada asalnya haram, tidak boleh. Mengambil harta istri itu pada asalnya hukumnya apa? Haram. Lakin idza urida bi daf'u ma huwa a'dham min tadhi'i hududillah. Namun ketika yang diinginkan adalah menolak mafsadah yang lebih besar, yaitu menyia-nyiakan batasan-batasan Allah, maka mengambil harta istri yang sudah ia berikan kepadanya boleh. Ketika terjadi khulu. Ketika terjadi apa? Khulu. Iya. Kenapa? Karena itu untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Itu apa mafsadah yang lebih besar tersebut? Tadhi' hududillah. Disia-siakannya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini makanya terkadang ada istri minta khulu, pokoknya saya mau khulu. Saya sudah tidak bisa melaksanakan hak-hak kamu lagi, hai suami. Tapi suaminya karena cintrong banget, Pak, gimana ya? Pokoknya saya nggak mau. Padahal kalau dipertahankan rumah tangganya itu, ya Allah, akan banyak terjadi apa? Pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah. Maka seorang suami yang bijak, ya lebih baik lepaskan aja. Tapi dengan apa? Mengambil harta yang sudah diberikan kepada apa? Istrinya tersebut. Ya sudahlah. Ya daripada ya maksiat terus, daripada batasan-batasan Allah dilanggar terus, sudahlah, nggak masalah. Masih banyak kok perempuan yang lain, ya, yang insya Allah baik buat dia. Iya. Kata beliau, wahadil kaidah laha aslun fi syariah. Kaidah ini, apa kaidah tadi? Kalau dihadapkan pada dua mafsadah, ambil mafsadah yang lebih ringan, tinggalkan mafsadah yang lebih berat. Ini kaidah yang ditunjukkan oleh syariat Islam. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah
fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki, jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru selain Allah. Niscaya mereka akan mencaci maki Allah akibat kalian mencaci mereka. Lihat ya. Padahal menyeru selain Allah mafsadah tidak, Pak? Mafsadah. Maka Allah melarang kita mencaci mereka yang sedang menyeru selain Allah. Padahal jelas syirik loh, Pak. Supaya apa? Supaya terhindar mudarat yang lebih besar. Apa itu? Mereka mencaci maki Allah Azza wa Jalla. Dan mencaci maki Allah lebih besar lagi mudaratnya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ke-12. Wa minha jawazul khulu' bi aktsar mimma a'taha. Bolehnya khulu' di mana suami mengambil harta dari istri yang lebih banyak dari yang ia berikan. Ya. Namun ini seakan-akan bertabrakan dengan firman Allah yang lain. Allah berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Dalam ayat ini juga tidak halal untuk kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian sedikit pun juga. Iya. Fayakunul makna fi maftadat bihi mimma ataitumuhunna. Artinya dalam fidyah yang diberikan istri kepada kalian dan kalian sudah memberikan harta tersebut kepada si istri. Ya. Maka atas dasar ini kata Syekh Utsaimin seakan maknanya adalah tidak boleh mengambil lebih banyak dari yang sudah ia berikan. Namun kata beliau, jika ingkanat hiyallati asaat, kalau ternyata si istri yang minta khulu. Ya. Wa talabat al-khulu, dia yang berbuat salah dan dia yang minta khulu. Maka tidak apa-apa seorang suami mengambil lebih banyak dari apa yang sudah ia berikan. Ya, Allahu a'lam. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga, ini ayat khusus berbicara tentang masalah khulu dan talak, Pak. Mudah-mudahan antum paham ya, paham enggak? Paham insyaallah? Iya. Annal mukhala'ah laysat raj'iyyah. Bahwa khulu itu tidak sama dengan talak. Khulu tidak sama dengan apa? Talak. Iya. Dan tidak ada rujuk. Dan tidak ada apa? Rujuk. Beda dengan talak. Kalau talak 1 dan 2 masih ada apa? Rujuk. Tapi kalau khulu tidak ada rujuk. Ya. Bima'na anna al-firaqa fil khulu' firaqun ba'inun fala sabila li irja'iha. Artinya bahwa perceraian karena khulu itu adalah perceraian ba'in. Artinya memang sudah pisah. Beda dengan talak. Kalau talak 1, talak 2, ya selama iddahnya belum selesai, dia statusnya masih istri, Pak. Dan ada hak rujuk. Suami rujuk kepada apa? Istri. Tapi kalau iddahnya sudah selesai dan belum dirujuk juga, maka baru jatuh kepadanya apa? Talak bain sugro. Bukan talak bain kubro. Apa bedanya? Talak bain sugro sama kubro. Kalau sugro, ya, kalau mau balik lagi bisa, tanpa harus si istri nikah lagi. Cukup dengan akad baru dan mahar baru. Kalau kubro, kalau sudah jatuh talak 3, maka enggak bisa rujuk kecuali kalau istri nikah lagi sama siapa? Laki-laki lain dan dicerai oleh laki-laki itu dengan sukarela, tanpa paksaan. Sedangkan khulu,
Ketika sudah dijatuhkan pisah, selesai. Nggak ada rujuk untuk suami. Mah rujuk dong, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kalau talak, suami berkata rujuk, maka jadi istri lagi walaupun istri tidak mau. Tapi kalau khulu, sudah dipisahkan, selesai, suami mau rujuk, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah kalau misalnya dua-duanya mau balik lagi, udahlah, istrinya mau balik lagi, suaminya mau balik lagi, maka harus nikah lagi dengan akad dan mahar yang baru. Itu untuk khulu. Paham tidak, Pak? Nah kalau wanita khulu, iddahnya berapa? Kalau diceraikan 3 kali haid. Kalau khulu iddahnya 1 kali haid. Kalau khulu iddahnya berapa? 1 kali haid. Iya. Faedah yang ke-14, wa minha jawazu tasarrufil mar'ah fi maliha bi ghairi idzni zawjiha. Bolehnya istri menggunakan harta pribadinya tanpa izin suaminya. Bolehnya istri menggunakan harta pribadinya tanpa izin apa? Suaminya. Memang ini ada ikhtilaf, para ulama menjadi 2 pendapat, Pak. Pendapat yang pertama pendapat jumhur. Apa sih jumhur? Jumhur itu mayoritas, ya. Mereka mengatakan bahwa istri boleh menggunakan harta pribadinya tanpa izin suami, enggak masalah. Iya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, illa ayya'funa, kecuali apabila si istri memaafkan hartanya tersebut. Yang sudah kita sebutkan tadi, Pak. Kalau si suami mentalak istrinya tapi belum dukhul, belum apa? Belum dukhul. Tapi sudah dikasih mahar. Paham tidak? Maka pada waktu itu si suami dapat setengah apa? Bagian maharnya. Kecuali kalau si istri memaafkan. Berarti itu menunjukkan bahwasannya si istri apa? Punya hak. Di antara dalilnya juga ketika Nabi SAW khutbah hari raya, ya, Rasulullah menyuruh mereka untuk bersedekah para wanita. Maka kemudian para wanita itu melemparkan anting-antingnya, kalung-kalungnya, cincin-cincinnya, dan tidak disebutkan di situ Rasulullah nyuruh izin dulu sama suaminya. Demikian pula hadis bahwa Ummu Salamah memerdekakan budaknya sebelum minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa istri tidak boleh menggunakan harta pribadinya kecuali dengan izin suami. Tetap harus, walaupun itu harta pribadi dia. Berdasarkan sebuah hadis, tidak boleh wanita memberikan hartanya kecuali dengan seizin apa? Suaminya. Namun hadisnya dijawab oleh jumhur bahwa maksud hadis ini adalah sebagai adab saja, bukan kewajiban. Karena buktinya Ummu Salamah memerdekakan apa? Budaknya tanpa izin Rasulullah, dan Rasulullah diam saja, tidak melarang. Sehingga tidak mungkin itu hadis dibawa kepada keharaman. Maka hadis itu menunjukkan hanya sebatas adab saja. Adabnya istri itu minta izin. Kalau enggak minta izin pun enggak masalah. Selama apa? Kata Syekh Utsaimin, selama syaratnya 2. Selama itu memang harta pribadinya. Yang kedua, si wanita ini paham bagaimana menggunakan harta, Pak. Paham bagaimana menggunakan apa? Harta. Rasyidah dia.
Iya. Makanya kalau misalnya istri punya harta, kemudian dia mau berinfak, apakah harus izin suami? Enggak perlu. Iya. Tapi kalau dia izin dulu itu lebih baik. Kecuali kalau suaminya koret bin medit alias bakhil. Iya. Ustadz, suami saya ini bakhilnya minta ampun Ustadz. Apa saya harus minta izin kalau bersedekah? Enggak perlu. Sebab kalau kamu minta izin enggak bakalan diizinin pasti. Udah sedekah aja. Kalau memang itu harta kamu. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam. Wa minha anna lillahi azza wa jalla an yahkuma fi ibadihi bima syaa. Bahwa Allah menghukumi hambanya, memberikan hukum kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Dan yakini akhi bahwa hukum Allah itu pasti adil, Pak. Semua hukum Allah adil, tidak ada hukum Allah yang zalim, tidak ada. Iya. Wa minha annahu la hakima lil khalqi wa la musyarri' illa Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh membuat syariat kecuali Allah saja. Tidak boleh ada yang membuat syariat kecuali siapa? Allah saja. Makanya Rasulullah SAW sendiri tidak berani bikin syariat, Pak. Iya. Seringkali Rasulullah ditanya tentang suatu pertanyaan, Rasulullah nggak berani jawab karena belum dapat wahyu. Ketika haji wada, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kutu saya ini menyakiti kepala saya ini ya Rasulullah. Dimana orang ini kutunya saking banyaknya sampai berjatuhan ke wajahnya, Pak. Bolehkah saya mencukur kepala saya ya Rasulullah? Rasulullah diam, nggak berani jawab, Pak. Nggak berani jawab. Sampai akhirnya Allah wahyukan. Setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah berkata, mana yang bertanya tadi? Silakan kamu cukur dan bayar dam. Rasulullah aja nggak berani bikin syariat. Kenapa kita berani bikin syariat sendiri? Dengan cara berbuat bid'ah dalam agama. Makanya orang yang berbuat bid'ah itu bikin syariat, Pak. Ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, segera cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.